Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pelaah Kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu Ibu Rafika Mustikasari SPD MPD, dan yang saya sayangin rekan-rekan saya yang telah hadir pada hari ini. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Buku Teks. Saya Lili Ismail sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan di samping saya ada Melisa sebagai pemateri pertama. Sampingnya lagi ada Mustadiana sebagai pemateri ketiga, dan di samping lagi ada Biarini sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama Ibu Melisa. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada para moderator. Yang pertama ada pemakaian buku teks. Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar dan disusun oleh pakar dalam bidang itu. Kemudian ada fungsi buku teks. Yang pertama mencerminkan sudut pandangan, artinya menampilkan cara pandangan penulis terhadap materi untuk membantu pemahaman. Yang kedua menyediakan suatu sumber yang teratur, rapi dan bertahap. Maksudnya materi yang disajikan mulai dari yang sulit hingga mudah agar pembelajaran lebih terarah. Kemudian menyajikan pokok masalah yang kaya dan berarti. Maksudnya topik yang disajikan ini lengkap dan selalu mendukung untuk memudahkan proses belajar. Kemudian menyediakan aneka metode dan sarana pengajarannya. Model dan sarana pengajaran ini disertai oleh gambar, grafik, dan alat bantu lainnya untuk memudahkan proses belajar. Kemudian menyajikan sesi awal, tugas, dan latihan yang memberi tugas latihan agar siswa lebih tahu cara mengerjakan tugas. Kemudian serta menyajikan sumber bahan evaluasi dan remedial. Maksudnya ada soal latihan untuk mengukur pemahaman siswa dan untuk membantu siswa yang belum paham. Kemudian ada keuntungan buku teks. Yang pertama, kesempatan mempelajarinya sesuai dengan kecepatan masing-masing. Kedua, kesempatan untuk mengulangi atau meninjaunya kembali. Yang ketiga, kemungkinan mengadakan pemeriksaan atau pencekam terhadap ingatan. Yang keempat, kemudahan untuk membuat catatan bagi pemakaian selanjutnya. Yang kelima, kesempatan khusus yang dapat ditampilkan oleh sarana-sarana visual dalam menunjang upaya belajar dari sebuah buku. Kemudian ada kualitas buku teks. Yang pertama, menarik minat siswa. Jadi buku harus membuat siswa tertarik untuk membaca dan mempelajarinya. Kemudian memberi motivasi. Jadi isi buku ini harus mendorong siswa semangat belajar dan merasa mampu memahami materi. Kemudian yang ketiga, ilustrasi menarik. Jadi gambar atau visual dalam buku teks ini harus menyenangkan dan membantu pemahaman. Kemudian yang keempat, sesuai kemampuan bahasa siswa. Jadi bahasa dalam buku ini harus mudah dipahami sesuai dengan usia dan tingkat siswa. Kemudian yang kelima, terhubung dengan pelajaran lainnya. Jadi isi buku ini sebaiknya mendukung dan berkaitan dengan materi dari mata pelajaran lain. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melisa yang telah menjelaskan materinya. Di sini saya akan melanjutkan yang keterbatasan buku teks. Yang pertama ada buku teks itu sendiri tidaklah bersifat mengajar. Maksudnya ini adalah bahwa buku teks bukanlah mengganti peran guru dalam proses pembelajaran. Fungsinya sebagai alat bantu atau sumber informasi yang mendukung proses belajar siswa. Yang kedua, isi yang disajikan sebagai perangkat kegiatan belajar yang dipandu secara artifisial. Maksudnya ini adalah mengacu pada penggunaan teknologi seperti AI, khusus kecerdasan
membuat bahwa kegiatan praktis dalam proses pembelajaran dapat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik. Dan yang selanjutnya ada prinsip jenis-jenis buku teks. Yang pertama berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi yang berlaku seperti SD, SMP, dan SMA. Dan yang kedua berdasarkan mata kuliah di bidang studi seperti contohnya itu di perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya yang ketiga berdasarkan penulisan buku teks. Selanjutnya ada pengertian dan prinsip buku kerja. Buku kerja ini adalah buku semacam buku pedoman yang berisi instruksi, tugas, dan latihan yang dirancang untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip buku kerja. Yang pertama ada sang penulis haruslah membuat setiap latihan. Maksudnya adalah seorang penulis baik itu guru, akademis maupun praktisi, literasi perlu merancang dan melaksanakan pelatihan menulis secara rutin. Dan yang selanjutnya ada sang penulis seyogianya menyediakan tipe-tipe yang beraneka ragam agar siswa tidak merasa bosan dengan tipe yang itu saja. Dan yang selanjutnya sang penulis janganlah membiarkan buku itu menjadi tujuan akhir. Dan yang selanjutnya adalah sang penulis haruslah berupaya sedemikian rupa untuk menyediakan buku kerja yang menarik untuk siswa. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Baik, selanjutnya ada penulisan buku teks yang baik. Yang pertama itu ada sesuai dengan kurikulum dan silabus. Sesuai dengan kurikulum dan silabus, agar materi yang disampaikan relevan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua ada kejelasan tujuan pembelajaran. Tujuan ini menjadi panduan bagi guru dan siswa untuk mengetahui kompetensi apa yang ingin dicapai setelah mempelajari materi tersebut. Yang ketiga adalah bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang harus sesuai dengan tingkat usia dan kemampuan siswa. Selanjutnya struktur dan organisasi materi yang sistematis. Materi dalam buku harus disusun secara logis dan struktural, dimulai dari yang disadarkan ke yang kompleks dan dari yang konkret ke yang abstrak. Selanjutnya penyajian visual yang mendukung. Buku teks yang baik bisa disertakan gambar, grafik, fabel, diagram atau ilustrasi yang relevan dan mendukung pemahaman materi. Selanjutnya penyertaan latihan dan evaluasi berguna untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi dan memberikan umpan balik kepada guru. Yang terakhir ada konsisten dan relevansi materi. Materi yang disajikan di dalam buku harus konsisten dan juga harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan siswa, serta kehidupan sehari-hari agar pembelajaran menjadi bermakna. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan buku kerja. Yang pertama ada keunggulan buku kerja yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Buku kerja dirancang untuk memberikan latihan langsung yang relevan dengan materi pembelajaran, sehingga siswa dapat berlatih dengan mandiri tanpa perlu banyak bimbingan tambahan. Yang kedua ada membentuk kebiasaan belajar yang teratur. Dengan tugas-tugas dan latihan yang harus diselesaikan secara rutin, buku kerja membantu siswa membangun kebiasaan belajar yang konsisten dan disiplin setiap hari. Dan yang ketiga ada kemudahan guru dan evaluasi. Buku kerja memuat latihan dan tugas yang struktural sehingga guru dapat dengan mudah mengatur kemajuan dan pemahaman siswa melalui hasil kerja mereka. Selanjutnya ada kelemahan buku kerja. Yang pertama ini penjelasan teoritis. Buku kerja biasanya fokus pada latihan dan tugas praktis sehingga menyediakan sedikit atau bahan tidak ada penjelasan mendalam tentang teori atau konsep yang mendasari materi. Yang kedua, kurang fleksibel dan kreatif. Buku kerja cenderung memiliki format yang dan isi yang kaku dengan latihan
ciri-ciri buku teks yang baik. Yang pertama ada membuat satu bidang studi, yang kedua materi berdasarkan kurikulum yang berlaku, yang ketiga disusun oleh para pakar, yang keempat memiliki tujuan instruksional yang jelas, yang kelima materi disusun secara sistematis dan sesuai dengan kondisi pembelajaran, yang keenam mampu menunjang program pengajaran, dan yang terakhir menunjang program pembelajaran siswa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menjelaskan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri keempat, kepada beliau ini saya persilakan. Bapak, selanjutnya ada penelitian. Penelitian yaitu suatu proses untuk memilih buku teks yang paling sesuai dan berkualitas untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, relevansi isi, yaitu maksudnya isi buku harus sesuai dengan apa yang mau diajarkan. Yang kedua, kelengkapan materi. Isi buku sudah menyangkut semua materi secara utuh. Dan yang ketiga, kualitas penyajian, yaitu penyusunan yang sistematis, tata letak yang menarik, dan ilustrasi yang mendukung. Dan yang keempat, keterbacaan teks, yaitu tingkat kemudahan siswa dalam memahami isi bacaan. Misalnya ada penyusunan buku teks. Penyusunan buku teks tidak hanya berfokus pada isi, tapi juga pada pendekatan pedagogis dan strategi penyampaian. Penyusunan buku teks juga harus didasarkan pada landasan keilmuan yang kuat. Oleh sebab itu, buku teks harus disusun oleh mereka yang memahami secara mendalam materi ajar, sehingga isinya sahih dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya ada penelahan buku teks, yaitu proses evaluasi yang sistematis dan komprehensif terhadap suatu buku teks untuk menentukan kualitas, kelayakan, dan kesesuaiannya sebagai sumber belajar dan pedoman pengajaran. Dalam penelaah buku teks, buku dinilai dari berbagai aspek kelayakan. Yang pertama, kelayakan isi, yaitu kesesuaian isi materi dengan kurikulum. Yang kedua, kelayakan bahasa, yaitu kesesuaian gaya bahasa dengan tingkat pemahaman kognitif siswa, dengan menggunakan istilah yang tepat dan kejelasan kalimat. Dan yang ketiga, kelayakan penyajian, yaitu cara materi disusun dan diorganisasikan dengan baik. Dan yang keempat, kelayakan kegrafikan. Ini meliputi aspek visual seperti kualitas cetakan, ukuran huruf, ilustrasi, dan tata letak halaman. Dan yang terakhir ada fungsi telaah buku teks. Yang pertama, menjamin kualitas. Artinya, buku teks yang telah ditelaah, materinya harus benar dan akurat, dan isinya mudah dimengerti. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan hasil belajar. Artinya, guru menjadi lebih mudah mengajar, sehingga siswa jadi lebih mudah paham, dan hasil belajarnya meningkat. Dan yang ketiga, menyesuaikan buku dengan perkembangan kurikulum. Artinya, materinya harus selalu relevan dan pendekatan pembelajaran yang selalu pas. Lalunya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri Bapak yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kami membuka sesi diskusi untuk para audiens yang ingin bertanya. Kami persilakan Haris, Asma, Amani Rusda, Kak Dewi. Baiklah, Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Munandar ingin bertanya kepada pemateri kedua. Nah, tadi kan membahas tentang buku teks nih. Nah, pertanyaan saya, mengapa buku teks tidak dapat menggantikan peran guru dalam mengajar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmana Zinadila ingin bertanya kepada pemateri keempat, yakni Dwi Arini. Tadi Dwi Arini menyebutkan bahwa buku teks ditulis atau dibuat oleh mereka yang memahami secara mendalam tentang materi ajar. Nah, pertanyaannya, jika mereka di sini yang dipercaya dapat memahami secara mendalam materi ajar untuk penyusunan buku teks, namun mereka malah menggunakan AI yang sekarang ini lagi marak-maraknya dalam menyusun buku teks tersebut, apakah mereka dapat dikenakan sanksi serta apa pengaruhnya pada buku teks yang mereka susun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Hani Rusda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pemateri pertama. Pertanyaannya adalah apakah ilustrasi yang digunakan dalam buku dapat menarik dan membantu kepemahaman siswa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika akan bertanya kepada pemateri ketiga, ya Dariana, yang pertanyaannya bagaimana memastikan isi buku teks relevan dan mudah dipahami siswa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada audiens yang telah memberikan kami pertanyaan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Amani Rusda yang akan dijawab oleh pemateri pertama. Baik, terima kasih pada Amani Rusda yang sudah bertanya. Pertanyaannya tadi, apakah ilustrasi yang digunakan dalam buku dapat menarik dan membantu pemahaman siswa? Dan jawabannya iya. Buku teks berkualitas tinggi memuat ilustrasi yang tak hanya menarik tetapi juga relevan dengan materi pelajaran. Nah, jadi sehingga membantu memperjelas konsep yang diajarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Amani Rusda? Apakah jawaban kami sudah menjawab pertanyaan? Baik, jawaban dari Melissa cukup baik. Kesimpulannya adalah ilustrasi dalam buku dapat menarik dan membantu pemahaman siswa jika dibuat menarik atau relevan dan sesuai dengan materi pelajaran sehingga mempermudah siswa pemahaman konsep yang diajarkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Haris Munandar yang akan saya jawab sendiri. Tadi pertanyaan Haris, mengapa buku teks tidak dapat menggantikan peran guru dalam mengajar? Jawabannya adalah karena guru memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, menyampaikan nilai dan karakter, memberikan umpan balik dan motivasi. Bagaimana Haris? Apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaan kamu? Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwa guru itu harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Dewi Sartika yang akan dijawab oleh Rusda Diana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Sartika yang pertanyaannya, bagaimana memastikan isi buku teks relevan dan mudah dipahami oleh siswa? Buku teks harus menarik dari segi isi dan bentuk, serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir, berbuat, dan bersikap siswa. Kejelasan, keteraturan, dan ketetapan materi sangat penting. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Kak Dewi? Apakah jawaban Dari penjelasan si Rusdadiana dapat disimpulkan bahwasannya buku teks itu harus menarik dari segi isi dan bentuk serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir, berbuat, dan bersikap siswa. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Asma Nazri Nadila yang akan dijawab oleh pemateri keempat. Baiklah, saya akan menjawab dari Asma. Tadi kan buku teks harus disusun oleh mereka yang memahami secara mendalam materi ajar. Namun jika mereka menggunakan AI sebagai perkembangan zaman, apakah mereka dikenakan sanksi dan apa pengaruhnya pada buku teks? Nah,
Jadi mereka ini tidak secara otomatis dikenakan sanksi jika menggunakan AI dalam penyusunan buku teks selama tetap memahami materi secara mendalam dan melakukan verifikasi isi. Namun, jika mengandalkan AI sepenuhnya tanpa validasi sehingga buku teks berisi kesalahan konsep atau tidak sesuai dengan kurikulum, maka mereka bisa dikenakan sanksi seperti teguran tertulis, pencabutan buku, atau penurunan tugas dan jabatan. Ada juga sanksi lainnya seperti sanksi etik dari institusi, sanksi administratif, serta bisa juga berujung sanksi denda atau pidana. Dan pengaruhnya pada buku teks ada dua, baik itu positif maupun negatif. Pengaruh positifnya, AI dapat mempercepat penulisan, memberikan ide variasi dalam penyajian buku teks, dan meningkatkan efisiensi penyusunan buku teks. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu beresiko kesalahan isi, ketidaksesuaian dengan konteks atau tidak sinkron dia dengan kurikulum, dan kurangnya nuansa pedagogis dan pendekatan kontekstual. Soalnya saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Asma? Apakah jawaban kami sudah menjawab pertanyaan kamu? Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan yang saya ajukan sudah terjawab. Dapat saya simpulkan bahwa mereka yang dipercaya sebagai penyusun buku teks yang menggunakan AI tidak sepenuhnya dikenakan sanksi apabila masih mengikuti peraturan yang ada seperti peraturan validasi pada AI. Kemudian pengaruhnya pada buku teks itu ada dua jenis, yang pertama positif, yang kedua negatif. Kalau dalam sisi positifnya, penggunaan AI mempercepat penulisan buku teks. Sedangkan dalam posisi negatifnya, penggunaan AI yang tidak sesuai dengan standar akan melenceng dan dapat mempengaruhi buku teks tidak sesuai dengan kurikulum. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Asma. Baiklah, itu tadi hasil presentasi kami. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Buku teks merupakan media utama dalam proses pembelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum untuk membantu guru dan siswa mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis. Itu tadilah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.